Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiatun Nisa dengan NIM 105. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah statistika, di mana terdapat dua soal. Nah, soal yang pertama itu kita harus mencari data hasil pretest dan posttest untuk menguji kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran inovatif dengan data sebagai berikut yang sudah saya masukkan. Kemudian asumsi, yaitu data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian kita menentukan hipotesis, yaitu terdapat H0 dan H1, di mana H0-nya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran inovatif. H1-nya yaitu ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran inovatif dengan taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Kemudian menggunakan uji T berpasangan. Nah, karena data di sini itu antara data pretest dan posttest itu banyaknya itu sama. Nah, kemudian untuk menguji T berpasangan itu caranya seperti ini. Kita masuk ke bagian data, terus klik data analisis. Nah, kemudian kita pilih t-test paired to sample for means. Kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan variabel satu range, yaitu pretest ini. Kita blok sampai sini. Kemudian kita masukkan variabel dua range-nya, yaitu posttest. Kita blok sampai sini juga. Kemudian ini kita isi 0. Dan label ini jangan lupa dicentang. Terus kita klik output range dan kita taruh sebelah sini. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul data seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu setelah itu kita kasih tanda di step ini. Kita kasih tanda ini merupakan T-stat ini merupakan T hitung, dan T critical total ini merupakan T tabelnya. T tabel, dan P yang ini adalah P nya. Ini kita kasih tanda P. Nah, setelah seperti ini kita tentukan T tabel dan min T tabel. Nah, T tabelnya ini sama dengan 2,1. Jadi min T tabelnya yaitu min T tabel sama dengan min 2,1. Nah, kemudian karena T hitung di sini kan min 4, sedangkan min T tabelnya itu min 2. Nah, jadi karena T hitung kurang dari min T tabel, maka T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Maka H0 ditolak alias H1 diterima. Selanjutnya yaitu karena P di sini kan 0,000023 ini. Nah, sedangkan taraf signifikannya yaitu 0,05. Nah, berarti karena P kurang dari 0,05, maka P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi kesimpulannya yaitu karena H1-nya diterima, maka ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran inovatif. Maka kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lanjut ke soal yang nomor 2. Di mana pada soal nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan data sebagai berikut. Kemudian asumsinya yaitu data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian kita disuruh untuk menentukan hipotesis, di mana terdapat H0 dan H1. Nah, H0-nya ini tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kemudian H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Dan taraf kepercayaan yaitu 95%, artinya taraf signifikannya yaitu 0,05. Kemudian menggunakan uji T independen karena data pada kelompok kontrol dan eksperimen ini banyaknya itu tidak sama, maka menggunakan uji T independen. Kemudian sebelum kita mencari T independennya, kita harus menguji homogenitas. Nah, caranya yaitu kita cari variansinya terlebih dahulu. Variansi. Nah, variansi itu caranya sama dengan var S. Nah, kemudian kita blok dari sini sampai sini, enter.
Yang ini juga sama dengan var s, kemudian kita blok dari sini sampai sini, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini kita tentukan variabel 1 dan variabel 2, di mana variabel 1 itu angkanya lebih besar daripada variabel 2. Jadi yang variabel 1 ini adalah yang kelompok kontrol. Variabel 1, sedangkan yang eksperimen ini merupakan variabel 2. Variabel 2. Setelah ketemu variabel 1 dan variabel 2, maka selanjutnya kita menguji homogenitas dengan cara yaitu masuk ke bagian data, terus klik data analisis. Kemudian kita pilih yang F ini, F test to sampling for variance ini. Terus kita klik OK. Terus variabel 1 kita masukkan sampai sini. Terus variabel 2 kita masukkan juga di sini. Kemudian label jangan lupa dicentang dan output range kita taruh sebelah sini. Kemudian OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih tanda ini merupakan F, dan ini F critical one file ini F tabel, dan P ini adalah P, dan ini P. Nah, setelah itu karena F kurang dari F tabel, F nya ini kan 1,5 sedangkan F tabelnya 2,4, jadi F ini kurang dari F tabel, maka data homogen. Kemudian karena T lebih dari 0,05, maka data juga homogen. Kemudian setelah kita tahu data ini adalah homogen, selanjutnya kita menguji T independen. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke bagian data, terus kita klik data analisis. Kemudian kita pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Kenapa kita pakai yang equal? Karena datanya ini homogen, makanya kita pakai yang equal. Kita OK, terus kita masukkan variabel satunya yaitu ini kontrol, kita blok sampai ini. Terus variabel 2-nya yang eksperimen, kita blok juga sampai sini. Kemudian ini 0 dan labelnya ini dicentang. Terus kita output range. Nah, kita taruh sebelah sini. Baru kita klik OK. Nah, seperti itu. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kasih tanda lagi yang restart ini merupakan kayak gitu. Dan T critical to tell ini T tabel. Dan yang ini merupakan T. Nah, setelah itu kita tentukan T tabel dan min T tabel. T tabelnya sama dengan 2,04, maka min T tabelnya sama dengan min 2,04. Nah, karena min T tabel ini kan min 2,04 sedangkan T hitungnya 0,7, jadi min T tabelnya ini lebih kecil daripada T hitung. Berarti karena min T tabel kurang dari T hitung dan T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian kita cari yang P, karena P-nya ini kan 0,4 sedangkan taraf signifikannya itu 0,05, maka P ini lebih besar dari 0,05, maka P lebih besar dari 0,05, maka H0 nya diterima. Jadi apabila H0 diterima, maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Nah, seperti ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.